Shalom buat anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Tuhan masih memberkati setiap kehidupan dan keluarga kita semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran agama, seperti biasa di dalam kelas, kita adakan ibadah singkat, berdoa, bernyanyi dan berdoa. Ya, Ibu mau kau turut serta dalam ibadah yang singkat ini, turut bernyanyi, turut berdoa, sama-sama kita lakukan seperti yang kita lakukan setiap harinya. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jumaat nomor 3, lagu yang sering dan paling sering kita nyanyikan bersama. Kita nyanyikan ya, 1, 2, 3. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi beri sinarmu menyerap. Kita satukan hati kita. Ibu percaya kamu ambil sikap berdoa yang bagus, kamu lipat tanganmu dengan bagus, kamu tundukkan kepalamu. Ibu tidak dapat lihat kamu satu persatu, tapi mata Tuhan dapat melihat dan menyaksikan apa yang telah kamu perbuat hari ini. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu pribadi lepas pribadi, buat anak-anak didik kami, terkhusus untuk anak-anak yang sudah baru menduduki di kelas 7 SMP swasta Sultan Agung. Tuhan Yesus yang baik, saat ini dalam masa pandemi ini kami melakukan pembelajaran secara daring. Mari Tuhan, Engkau turut campur di atas akal pikiran mereka, buka hati dan pikiran mereka, supaya pembelajaran yang akan dimulai mereka dapat tangkap, mereka dapat ikuti, walaupun itu secara bertahap demi bertahap. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya juga anugerah-Mu ada di setiap keluarga yang menganugerahi mereka kesehatan, rezeki dan umur yang panjang. Banyak yang ingin kami sampaikan, tapi Tuhan mengetahui apa yang kami perlukan. Terima dan sempurnakan doa kami ya Tuhan Yesus. Hanya melalui Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih ya untuk yang ikut ibadah. Kita masuki materi kita hari ini. Kalau kamu punya buku, diambil bukunya, dibuka bab pertama. Itu ada judulnya Indahnya Mengampuni. Ya, kita kupas dulu apa arti judulnya. Indahnya mengampuni. Indah itu apa? Berarti enak dilihat. Kamu kelas 7 pasti sudah banyak melihat hal-hal yang baik di luar, apalagi masa-masa sekarang kamu bisa melihat dari YouTube, bisa lihat dari Google, apa itu pemandangan yang indah. Sekarang katanya bukan hanya pemandangan yang indah, tapi kehidupan kita pun ternyata indah mengampuni. Kenapa? Sifat manusia itu harus saling mengasihi, menghargai, tidak enak punya musuh teman. Kenapa? Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia. Seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Kalau kita nggak mengasihi diri kita, bagaimana kita mau mengasihi orang lain? Gitu. Makanya judulnya hari ini, Indahnya Mengampuni. Sungguh indah mengampuni. Kenapa? Kalau kita mengampuni, manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Percaya nggak? Karena setiap waktu kita pasti punya kesalahan, baik melalui penglihatan kita, baik melalui mulut kita berbicara, menyapa orang. Kita pikir itu tidak menyakitinya, tapi ternyata itu menyakiti. Kenapa dia menjauh ya? Yuk kita koreksi diri. Kita harus mau mengoreksi diri supaya mampu mengampuni. Mengampuni, memaafkan. Kata paling mendasarnya, mau memaafkan. Sekarang Bu, arti memaafkan itu apa? Kita lanjut. Kalau di kelas, Ibu maunya itu satu-satu bisa mengucapkan apa arti mengampuni. Mengampuni sama dengan memaafkan gitu ya. Nanti kita sekali-sekali kita pakai papan tulis, kita akan terangkan satu-satu. Mengampuni berarti memaafkan. Memaafkan artinya apa? Memaafkan itu berasal dari kata bahasa Yunani, dari bahasa Alkitab. Mengampuni, merelakan. Merelakan apa? Merelakan hati untuk mau mengampuni kesalahan orang lain. Jangan lihat, bukan aku kok yang salah. Jangan dengarkan, bukan aku kok yang salah. Enggak, tapi apa? Coba kalau kita lihat kisah Tuhan Yesus disalibkan, ungkapan keberapa yang mengucapkan? Apa ungkapan Yesus yang pertama? 7 doa Yesus di atas kayu salib. Yesus nggak bilang aku nggak akan mengampuni kau yang bersalah. Bahkan bersama dengan Yesus ada orang penjahat yang disalibkan. Dia sudah banyak melakukan kesalahan, tapi Tuhan bilang apa? Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku, tidak mengingat semua kesalahan
kesalahannya. Mengampuni. Kalau bahasa sederhananya memaafkan tadi Bu, artinya apa sih? Kata-kata yang sederhananya apa? Ada yang bisa, pasti bisa. Memaafkan artinya mau melupakan. Mau melupakan semua kesalahan yang diperbuat orang lain. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja, kita mau memaafkan, melupakan semua kesalahannya. Yesus bilang tak pertama dalam ucapannya di atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Mereka itu siapa? Kita manusia. Ampunilah kita, ampunilah, mengampuni kita. Doa Bapa kami, doa yang diajarkan Yesus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Tuhan Yesus akan mengampuni kamu, akan mengampuni kita kalau kita terlebih dahulu mau mengampuni sesama kita. Tuhan gak akan mau mengampuni kita manusia kalau kamu sendiri tidak mau mengampuni orang lain. Sifat manusia harus saling mengasihi. Mengasihi manusia seperti apa? Mengasihi diri sendiri. Saling mengasihi. Tidak mungkin orang mau mengasihi kamu kalau kamu sendiri tidak mengasihi orang lain, sayang. Jadi harus take and give, bahasa kerennya gitu ya. Jadi katanya mau mengampuni orang lain. Tapi Bu, banyak sekali orang yang sangat sulit mengampuni. Benar. Dia punya banyak kesalahan tuh, apa Bu aku ampunin. Bu, dia banyak sekali buat aku kecewa, buat apa aku ampunin. Benar. Tapi Tuhan Yesus aja mau mengampuni kamu dengan rela dan mati di kayu salib, teman. Coba bayangkan dia disalibkan dengan kematiannya, tangannya dipaku, kakinya dipaku, habis sekali. Ibu aja mau nangis membayangkannya. Apalagi kamu, kenapa harus sulit mengampuni orang lain? Kita di dunia ini hidup bukan untuk selamanya. Sedangkan doa Bapa kami, doa Yesus bilang, ampunilah kami atas kesalahan kami. Sedangkan Tuhan Yesus disalibkan mau mengampuni kita yang berdosa, apalagi kita. Tapi Bu, kenapa banyak orang sangat sulit untuk mengampuni orang lain? Tuh, ada 3 alasan mungkin yang paling mendasar dan kamu mungkin pasti merasakannya. Yang pertama, karena Bu, aku manusia yang masih hidup dalam kedagingan, penuh dengan egois, mementingkan diri sendiri. Memang benar. Yang kedua, karena orang itu Bu terlalu sangat-sangat menyakiti hatiku Bu, makanya aku sulit mengampuni. Benar. Yang ketiga, terlalu dalam Ibu sakitnya. Seperti kata lagu, sakitnya tuh di sini Bu, bukan di pikiran tapi di hatiku, sakit banget Bu, katanya. Bener. Tapi sekarang bagaimana caramu? Ya koreksi diri teman, balik lagi Ibu bilang tadi, kamu harus mau mengampuni karena mengampuni adalah perintah Tuhan yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 13. Tuh ada muncul. Sabarlah kamu, yuk ikuti Ibu masing-masing atau baca ya. Jangan cuma dilewatin, dibaca ya sayang. Sabarlah kamu senantiasa terhadap yang lain, dan ampunilah seseorang apabila dia menaruh dendam terhadap yang lain, karena sama seperti Tuhanmu. Tuhanmu itu siapa? Kita bilang Tuhan Yesus mau mengampuni kamu yang bersalah. Ya, jadi kita harus koreksi diri. Tuhan, ampunilah aku. Jangan ketika kita berdoa, dalam doa itu ungkapan terakhir setelah kamu berdoa, kamu harus ucapkan, Tuhan ampuni segala dosaku. Kamu tidak berhak menerima semua yang kamu minta dalam doa, semua minta yang baik, tapi gak mau merendahkan diri dengan bilang, aku maaf ya, I'm sorry ya. Gak mau bilang itu namanya manusia egois yang tadi. Kita manusia kedagian ini, memang benar kita manusia, tapi ingat kita punya Tuhan yang lebih hebat dari kita. Gitu ya nak. Aku masih kelas 7 kok. Itu apa? Kita belajar hari ini indahnya mengampuni. Coba dalam keluarga itu, kamu punya musuh, adik kamu sendiri kamu musuhi karena roti yang dibelikan mama lebih banyak sama dia. Siapa yang salah di situ? Kamu sendiri. Kamu yang paling besar. Kenapa harus egois, harus marah karena terbagi roti ini harus lebih banyak sama kamu, harus lebih banyak sama adik kamu. Kamu merasa marah, kamu merasa benci, kamu nggak bisa terima. Nggak boleh. Apa bagus dalam keluarga seperti itu? Kan gak bagus. Padahal dia adik kamu sendiri. Terus di teman sana, dia kan teman gak jumpa tiap hari. Dia jumpanya setiap hari pembelajaran aja. Boleh seperti itu? Gak lebih enak punya teman banyak daripada punya musuh banyak?
Kenapa? Karena suatu waktu nanti kita pasti butuh dia pasti butuh kita. Gitu. Jadi kamu pun harus mau menunjukkan sikap mengampuni. Ada salah satu tokoh yang paling terkenal dan dia memang presiden ya, Nelson Mandela, Bapak Nelson Mandela, seorang Negro Afrika yang tinggal di Afrika, berkulit hitam, orang Kristen. Dia diejek, dia dibully, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia hanya karena membela orang lain ya, bukan bela dirinya sendiri. Itu cerita Nelson Mandela. Dia di penjara. Nah, ketika banyak kulit hitam mendukung dia hanya kuat dalam doa, Tuhan bantu saya. Itu cerita imannya. Nah, ketika dalam proses perjalanan dia dijauhin orang, dimusuhin orang, dia nggak pernah bilang hukum. Nah, nanti aku kalau jadi seorang pejabat aku akan kasih hukuman sama kamu. Nggak pernah. Dia menunjukkan sikap yang Yesus ajarkan. Ketika dilepas dari penjara, banyak orang mendukung dia, banyak kaum yang mendukung dia diangkat menjadi seorang presiden di Afrika. Nah, ketika dia disahkan menjadi seorang presiden, siapa yang diundang dia? Bukan menteri-menteri yang sudah mengangkat dia atau orang-orang yang sudah mengangkat dia atau partai yang sudah mendukung dia, tidak. Tapi apa? Kepala penjara yang sering membuli dia, bahkan mencaci maki dia. Siapa lagi? Orang-orang yang banyak menghujat dia. Kenapa? Karena kulit hitam itu dulunya dianggap sebagai budak, gitu. Tapi dia tidak pikirkan ke situ, dia hanya pikir aku hanya manusia. Dia tunjukkan sikap mengampuni. Maka seorang wartawan nanya sama dia, Bapak Nelson Mandela, kenapa mau mengampuni orang-orang yang sudah menghujat Bapak, yang sudah membuli Bapak? Maka dia bilang, saya aja hidup karena belas kasihan Tuhan yang mau mengampuni saya. Nah, kisah Nelson Mandela itu banyak kisahnya. Kalau kamu pengen lebih dalam lagi, di Google banyak atau di YouTube banyak keterangannya. Ya. Jadi kamu pun harus mau mengampuni. Semua orang bisa menghakimi, semua orang atau kita semua bisa memberikan hujatan pada orang lain, bisa membenci, bisa menanamkan dendam. Tapi ingat, Tuhan Yesus mau kamu untuk mau mengampuni orang lain terlebih dahulu, supaya Tuhan juga mau mengampuni kamu, supaya berkat Tuhan setiap hari datang kepada kamu. Jangan pikirkan apa yang kita terima hari ini karena hebatnya saya, karena saya orang yang sehat. Sehat kamu dari siapa? Tuhan kasih berkat saya. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kamu siapa di dunia ini, tidak. Tapi karena Tuhan kasih kesempatan buat kamu, bagaimana kamu menjalani hidup ini sesuai dengan nas-nas dan firman Tuhan-Nya. Hari ini sampai di situ materinya. Jika kamu kurang paham, boleh japri pribadi, boleh. Dan sebelum kita pembelajaran, seperti biasa kita tutup dengan doa. Ya, satu dalam doa. Ibu juga percaya kamu turut berdoa dengan ibu. Ibu percaya juga kamu akan melipat tanganmu dan menutup kepala. Tundukkan kepala ya. Satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembelajaran hari ini di dalam kelas 7 SMP setelah selesai kami laksanakan. Walaupun proses pembelajaran ini tidak begitu semaksimal mungkin, tapi kami percaya ya Tuhan, setiap urapan Roh Kudus-Mu mengalir untuk anak-anak yang mendengarkan dan menyaksikan pembelajaran ini. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu memulihkan keadaan kami juga di Indonesia ini dan memulihkan setiap keadaan di setiap daerah. Tuhanlah yang memulihkan kami dan Tuhan yang tetap membungkus kami dengan keselamatan daripada-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan seperti pembelajaran kami hari ini. Tuhan mau mengampuni kami di setiap proses kehidupan kami dalam kesalahan dan kebaikan yang kami buat untuk sesama kami. Terima dan sempurnakanlah doa kami hanya melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.